Selamat malam sobat-sobat budaya, salam budaya, rahayu. Kali ini saya ingin mengupas sedikit tentang ilmu pedahyangan sesuai ajaran Sastro Jendro Hayuningrat Pangruating Diyu. Pada video-video yang lalu sudah saya jelaskan meditasi mudah dengan cara menyatukan 3 kesadaran atau yang disebut triwikromo, yaitu kesadaran pikir, kesadaran rasa, kesadaran raga yang dikawinkan, atau trigati ya, dari gati pikir, gati rasa, gati raga yang ditriwikromokan, yaitu dengan tarikan napas yang panjang dan dihembuskan pelan-pelan melalui mulut dengan lidah ditempelkan di cetak atau langit-langit, mata memandang ke ujung hidung atau yang disebut mandeng pucuk ing grana. Nah, kondisi ini adalah kita merasakan ke dalam. Artinya apa-apa ya yang ada di dalam diri kita ini seolah-olah menunggal. Tarik napas menyatu ya, atau sering disebut dengan cipta raga. Sekarang dalam ilmu pedahyangan ini kita justru kebalikannya, yaitu melakukan pengamatan atau observasinya keluar, tidak ke dalam. Pikiran kita kendalikan untuk memikirkan yang ada di luar tubuh, justru di luar tubuh kita. Maka kita akan memasukin ilmu pedahyangan yang masih dasar, yang dalam Sastro Jendro juga dianggap penting karena sudah menjadi tradisi sejak zaman dahulu. Istilah yang secara etimologis berakar dari bahasa kuno Jawa Sunda atau bahasa kuno rumpun pribumi Jawa yang memiliki arti sosok atau makhluk, yang mana hakikatnya merujuk kepada sosok bersifat tak kasat mata yang menetap di suatu lokasi ataupun suatu objek ya, bisa pohon, bisa batu ya, bisa pula suatu wilayah, gunung misalnya. Nah, pedahyangan artinya adalah hal-hal yang menyangkut sosok atau makhluk halus yang ada, yang bersemayam di suatu lokasi itu. Dalam Sastro Jendro, makhluk halus bukanlah sesuatu yang menakutkan. Mereka adalah spirit yang bisa dikendalikan. Istilahnya adalah bisa diwiradati, disyarati, atau dilakukan upacara sebagai upaya untuk dinetralkan. Pada meditasi mudah cara Sastro Jendro, kita cukup melakukan observasi di lingkungan kita. Misal ingin mengetahui adanya penunggu rumah. Nah, maka meditasi kita mengarah pada observasi keluar, mengamati luar, kepada rasa apa yang ditemukan pada lingkungan atau wilayah kita berada. Tentunya sobat budaya yang telah sering melakukan meditasi rutin dan juga berlatih membuka layar cipta, maka apa yang kita dapatkan akan segera bisa muncul gambaran atau sensasi atau ilustrasi yang bisa segera diterjemahkan sehingga kita tahu tentang keadaan di sekeliling kita.
pendeteksian ini selalu menghasilkan hal yang variatif, karena bawah sadar kita sangat terpengaruh oleh rekaman dari pengalaman atau experience kita masing-masing atau wawasan kita masing-masing. Nah, saya mengajak 2 orang teman. Saya minta untuk membantu. Saya akan melakukan pendeteksian di sebuah rumah yang konon angker, ya. Pemilik rumah memang memohon agar nanti dilakukan satu ritual agar bisa dinetralisir. Dan pemilik rumah tidak menceritakan apapun juga. Yang pertama, saya masuk di halaman depan yang cukup luas dengan beberapa pepohonan. Maka teman saya itu yang satu bernama Apsa, setelah cukup lama bermeditasi di pojokan, ya, menemukan di sudut halaman depan, tepatnya pada pohon kedondong, ada penampakan makhluk yang melambai-lambai tangannya seolah mengundang agar Apsa mendekat. Sementara teman saya yang satunya, Betsy, perempuan, ya, orang kedua ini juga saya minta untuk membantu mendeteksi, dan dia duduk di sebelah kanan dari halaman rumah yang luas itu, mendapatkan gambaran makhluk yang sepertinya marah lalu berlari. Makhluk itu memanjat pohon kedondong. 2 jawaban dari teman ini memang tidak sama. Sesi pertama ini ada 2 hasil pendeteksian yang sudah terjawab, walaupun perlu diterjemahkan secara dalam, tetapi yang jelas ini ada kaitannya dengan pohon kedondong. Sesi kedua, saya membakar kemenyan dan menaburkan bunga di bawah pohon kedondong itu dengan membacakan suatu mantra, ya. Kenapa saya lakukan di pohon itu adalah karena Apsa maupun Betsy sudah membaca sinyal bahwa ada penunggu di pohon kedondong itu. Meditasi kita fokuskan ke pohon kedondong. Maka mulailah Apsa dan Betsy melakukan meditasi, membuka layar cipta. Saya mengamati dari jauh bersama si pemilik rumah dan istrinya, yang kemudian saya melihat tak lama Betsy berdiri dan berteriak-teriak. Ia berlari mendekati saya dan menangis. Sementara Apsa tetap tak bergeming. Walaupun kemudian dia bangkit, namun ekspresi wajahnya seperti seorang yang happy. Lalu kita tanggapin kedua teman saya ini di hadapan pemilik rumah juga, ya. Betsy mengutarakan bahwa sosok itu ternyata menggantung dirinya di pohon kedondong, sehingga dia mengalami satu keterkejutan, ya. Karena Betsy seorang perempuan, dia mengalami semacam histeri, kaget dengan keadaan itu. Penglihatannya melihat seorang wanita yang menggantungkan diri di pohon kedondong. Sementara Apsa menceritakan bahwa ia menemukan sosok yang mendekatinya dan seolah-olah akan memeluk diri Apsa. Sesi kedua saya anggap selesai. Kita semua bersama pemilik rumah masuk ke ruang tamu, santai sambil ngopi dan menyantap jajan pasar yang disediakan oleh istrinya, kue-kue, minuman, ya. Pemilik rumah itu kemudian mengutarakan bahwa ketika membeli rumah ini memang ada kisah yang kurang menyenangkan, tetapi dia tidak terpengaruh
dan sekarang dia ingin membuktikan kebenarannya dan bagaimana cara untuk diupacarai, diwiradati supaya tidak terjadi gangguan-gangguan. Karena banyak hal yang di luar dugaan sering terjadi menurut pemilik rumah. Bukan karena pemilik rumah ketakutan, tetapi ada hal-hal yang nyata yang cukup mengejutkan. Misalnya, asbak melayang pecah membentur tembok. Pernah kejadian. Jendela tiba-tiba terbuka seperti ada angin yang kencang. Sering juga istrinya mendengar suara orang mandi sementara kamar mandinya kosong. Dan memang ada cerita atau desas-desus bahwa pohon kedondong itu pernah dipakai untuk menggantung diri. Seorang pembantu rumah tangga yang dihamili pria, yang kemudian pria itu menghilang karena stres berat, pembantu wanita itu menggantung diri di pohon itu. Sobat budaya, apa yang dihasilkan dari pendeteksian itu rupanya cocok atau benar, karena letak sinyal itu yang terkuat adalah di pohon kedondong itu. Hanya saja kemungkinan karena sama-sama perempuan, Betsy kedatangan penampakan yang sangat nyata seperti seorang sahabat yang ingin dicurhati. Namun Betsy terkejut dan terguncang dengan sensasi yang didapati itu. Sementara Absa karena lelaki tidak dicekam oleh masa lalu roh halus itu. Bahkan roh itu sepertinya suka mendekatinya dan ingin memeluknya. Jadi ada perbedaan dua sensasi atau gambaran yang dialamin oleh dua orang teman saya. Memang itu hal yang wajar. Sobat budaya, ada bidang yang disebut psikologi transpersonal yang akhir-akhir ini populer ya. Namun ini adalah istilah yang saya anggap keliru, karena psikologi itu berkaitan dengan hal-hal yang bersifat pribadi. Ada sesuatu yang bersifat trans atau metapsikologis dalam diri kita. Dan itulah yang sebetulnya kita sebut spiritual. Nah, sayangnya kesalahan ilmu modern itu dilakukan banyak orang dalam jalur spiritual itu. Seolah-olah spiritualitas itu hanya khusus mengidentifikasi diri dengan hal-hal yang sifatnya personal. Ranah pribadi adalah merupakan labirin yang sebetulnya dalam spiritual justru harus dapat melampaui seluruh dimensi keberadaan kita. Terutama jika kita bersedia untuk melepaskan diri berkelana, pikiran kita berkelana bebas, ya. Seperti yang telah dilakukan oleh Absa maupun Betsy, dia keluar melepas diri dari labirin kejati diriannya, maka sebetulnya ilmu pedahyangan sastro jendro atau kejawen bisa memberi jawaban yang lebih tepat. Jika roh atau makhluk halus itu beresonansi dengan baik, maka ia menjadi spirit yang secara semestawi sebetulnya merupakan alat-alat Tuhan, tangan-tangan Tuhan untuk bekerja sesuai dengan alamnya. Maka malam itu segera saya lakukan ritual sederhana, yaitu untuk menggiring roh itu agar kembali memiliki fungsi ke alam semestanya, lebur kembali ke dalam alam suwungnya, dan nantinya kembali sebagai energi kebaikan untuk alam dan kehidupan.
Caranya sebetulnya sederhana, yaitu dengan metode supaya penginderaan kita dapat memasuki dimensi roh di mana ia berada untuk berdialog dan mengendalikannya agar menuju keselarasan dengan alam. Maka ruwatan sederhana memang harus dilakukan, dan secara fisik saya bikin air suci dari ritual jamasan cara Sastro Jendro dan mencari bisikan apa permintaan yang secara figuratif harus kita layanin. Jadi roh itu kita bayangkan sebagai figur. Rupanya ia hanya minta sebuah sisir serit untuk rambut yang masih tersimpan di kamarnya, kamar pembantu. Suatu kebetulan yang juga mengherankan, karena pemilik rumah dan istrinya itu sudah membersihkan kamar itu. Tak pernah melihat sisir itu. Tetapi tiba-tiba ketika saya mohon tolong ibu atau bapak mengambil sisir yang ada di kamar itu, ternyata dia bisa menemukannya ada sisir di kamar itu. Ini adalah suatu misteri yang kita tidak bisa terjemahkan. Sisir serit itu kemudian kita satukan bersama bunga-bunga dan beberapa sesaji untuk kemudian dilarung. Setelah selesai ritualnya, kita bawa, kita bungkus, kita larung di sungai yang mengalir. Malam-malam itu juga kita pergi mencari sungai yang mengalir. Sobat-sobat budaya, sebetulnya kisah ini sederhana. Semoga saja sobat budaya bisa mengambil saripati ilmunya. Mohon maaf jika ada yang tak berkenan. Asih ing Allah rejeki lumintu datan onorote. Kasih Tuhan itu terus mengalir tanpa ada surutnya. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Salam budaya, Rahayu.